Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq an-nikahu sunnati wa man raghiba an sunnati falaisa min. Yang saya hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Kyai Haji Zainandang, Al-Ustaz Kyai Haji Usman Madruhiyah, Al-Ustaz Haji Destiadi beserta Ibu, Bapak Haji Suherlan beserta Ibu, dan terkhusus Bapak Penghulu yang insya Allah akan mengakad nikahkan, mengadministrasikan pernikahan ini, dan yang kita cintai, kita banggakan, kedua mempelai yang insya Allah sebentar lagi akan mengikrarkan akad pernikahan mereka, yaitu Ananda Halia Akna Azilat dan Ananda Fadilah Akbar Sobarna. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, sebagai penunaian salah satu rangkaian sunnah Rasulullah dalam akad pernikahan ini, saya diamanahi menyampaikan beberapa pesan, mudah-mudahan menjadi bagian dari kado pernikahan bagi kedua ananda ini yang mewakili harapan dari kedua orang tuanya wabil khusus, dan tentu harapan kita semua sebagai keluarga besar dari kedua mempelai agar betul-betul kedua ananda ini dapat mengarungi bahtera rumah tangga dalam keadaan yang diridhoi Allah, sakinah, mawadah, warahmah. Ananda Halia dan Fadilah, tidak banyak yang Ustadz ingin pesankan sebagai bekal pernikahan ananda berdua, karena insya Allah saya yakin ananda berdua telah memiliki bekal ilmu yang mumpuni, paling tidak pelajaran-pelajaran di sekolah yang telah kedua ananda tempuh. Paling tidak pernah belajar apa itu kitabun nikah. Nah, sekaranglah pelaksanaannya. Yang pertama yang ingin saya sampaikan kedua ananda ini, pernikahan ini adalah salah satu dari nikmat karunia Allah yang besar, dari nikmat-nikmat yang banyak. Tidak semua di antara hamba-hamba Allah manusia diberi kesempatan untuk mendapatkan nikmat nikah ini. Mungkin Ananda Halia, Ananda Fadilah, banyak teman sahabat dari mulai kecil sampai sekarang telah menjadi remaja, pemuda dewasa, bergaul dengan kedua ananda. Allah tidak berikan kepada mereka nikmat sampai bisa menikah. Ada yang mungkin sudah wafat sebelum usia remaja, bahkan mungkin tidak menutup kemungkinan sudah mempersiapkan pernikahan. Allah tidak berikan takdir nikmat nikah itu kedua-duanya wafat atau salah satunya. Apalagi kalau kita lihat saudara-saudara kita, para pemuda-pemudi di negeri-negeri muslim yang mengalami musibah peperangan yang luar biasa, seperti saudara kita di Palestina.
Tidak sedikit mereka yang sudah merencanakan pernikahan sebulan sebelumnya, seminggu sebelumnya, bahkan sehari sebelumnya. Rencana pernikahan mereka harus pupus, harus gugur. Karena apa? Jangankan mereka untuk melangsungkan pernikahan, untuk mempertahankan hidup pun mereka tidak sempat. Karena kedua-duanya, bahkan kedua keluarganya telah dijemput maut syahid menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karena itulah pernikahan sebagai salah satu nikmat yang besar. Kedua ananda, jangan menyepelekan nikmat besar ini. Wajib mensyukurinya, dan di antara syukur yang sebenar-benarnya adalah bagaimana mewujudkan tuntunan pernikahan itu sejalan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Karena itulah baginda Nabi SAW menghantarkan kedua calon mempelai itu dengan mengambil intisari pesan-pesan wasiat-wasiat ketakwaan dalam Al-Quran. Yang intinya semuanya memang takwa, tapi diwujudkan dalam bentuk yang nyata, berkeluarga. Pertama, bertakwa dengan menjaga nilai-nilai ajaran Islam di dalam keluarga sampai akhir hayat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Situasi kondisi apapun jangan sampai lepas keislaman dan ketakwaan kedua anak. Begitu pula ketakwaan yang diwujudkan dengan selalu menjaga kata-kata yang jujur, kata-kata yang benar, kata-kata yang lurus. Karena di antara yang menguatkan kehidupan rumah tangga itu adalah menjaga kejujuran kata. Jangan sampai ada dusta di antara kita. Tidak ada yang paling menyakitkan bagi seseorang dalam hidup kecuali kalau dia didustai dan didustakan orang yang terdekat dalam hidupnya. Orang yang paling dipercaya dalam hidupnya, itulah suami istri. Makanya pesan Rasulullah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Rusaknya kehidupan rumah tangga, bahkan rumah tangga besar, berbangsa, bernegara, berdunia, karena mulai tidak lurusnya dalam perkataan, mulai adanya dusta dalam kata-kata. Maka jagalah perkataan, baik dalam memanggil, baik dalam menyapa, baik dalam tutur kata. Jangan sampai berubah, sekarang manggilnya AA, Neng, jadi manggilnya nanti indung si tekel, manehna. Harus dijaga terus. Rasulullah memanggil Siti Aisyah Umairah, padahal usia Rasulullah sudah di atas 53 tahun. Ini kata-kata dalam rumah tangga itu kunci. Maka ittaqullah, bertakwa kepada Allah, diwujudkan dengan apa? Dengan waqulu qaulan sadida. Kalau kata-kata sudah lurus dalam situasi apapun, maka Allah menjamin yuslih lakum a'malakum, akan dibereskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala segala urusan ananda berdua, insya Allah. Begitu pula ketakwaan yang diwujudkan dalam bentuk selalu menjaga komitmen bersama. Karena pernikahan adalah perjanjian misakon goliyuto. Maka kalau ananda tadi hidup sendiri-sendiri sebelumnya, sejak detik ini ananda segala sesuatu harus menyesuaikan dengan pasangan. Maka ketakwaan yang diwujudkan selalu merencanakan segala sesuatu bersama, bermusyawarah. Yaitu fattaqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat. Apa yang sudah diperbuat untuk besok. Kalau sekarang ananda memulai kehidupan berdua, dulu tidur sendiri, makan apa mau sendiri, kesenangan sendiri, nanti mah berpakaian, makan, tidur, kehidupan pun harus menyesuaikan dengan
pasangan hidup. Begitu pula rencana ke depan tidak bisa mau sendiri, tapi harus kita mau kemana nanti, mau apa yang kita lakukan. Semuanya harus berbasis musyawarah, mempersiapkan yang akan datang, mengevaluasi yang sudah lampau. Wal tangdur nafsu ma qaddamat. Begitu pula berumah tangga bukan hanya menyatukan hubungan Ananda berdua sebagai suami istri, tapi menyatukan dua gerbong keluarga besar. Maka silaturahmi merupakan kunci daripada keutuhan ikatan rumah tangga. Banyak rumah tangga yang retak bahkan hancur, bukan kurang cinta istri pada suami, bukan kurang cinta suami pada istri, tapi kurang menjaga silaturahmi antara dua keluarga. Sehingga muncullah bahasa kerennya provokasi dari keluarga besar. Akhirnya terpaksa hubungan cinta kasih suami istri itu diretak karena retaknya hubungan keluarga. Maka yang dipesankan oleh Rasulullah dari Al-Quran yaitu wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Ternyata dalam rumah tangga itu harus memperkuat hubungan silaturahim. Bagaimana Rasulullah itu menganjurkan memegang hubungan silaturahim, hubungan suami istri. Bahkan kepada istri Rasulullah yang sudah wafat sekalipun, Siti Khadijah. Masya Allah, beliau masih menjaga silaturahim. Sampai dikatakan oleh Siti Aisyah, magirtu ala ahadim min nisa'in nabi magirtu ala Khadijah. Wallahi ma ra'aitu Khadijah qat. Walakinna Rasulullah yuksiru dzikruha. Kata Siti Aisyah, aku ini tidak pernah cemburu kepada istri-istri Nabi seperti cemburuku pada Khadijah. Demi Allah, aku nggak pernah ketemu Khadijah. Tapi kenapa cemburu? Gitu. Nggak pernah ketemu. Karena Rasulullah saking sering muji-muji, saking sering nyebut-nyebut jasa Siti Khadijah. Bahkan kata Siti Aisyah, warubbama dabaha syatan fayuqatti'uha a'daan fayab'asuha ila asdiqai Khadijah. Terkadang Rasulullah menyembelih seekor domba, dipotong-potong tuh daging domba itu, dipilih mana kesukaan Khadijah, dikirimkan itu daging kesukaan Khadijah ke siapa? Ke sahabat-sahabat Khadijah untuk menjaga silaturahminya dengan teman-teman Siti Khadijah. Masya Allah, saking setianya cintanya Rasul pada Khadijah, walaupun sudah diganti dengan istri yang lain karena perintah Allah, tidak pernah melupakan kebaikan Khadijah. Sampai kesukaannya saja, makanan favoritnya saja dikenang Rasulullah. Coba bapak-bapak, ada nggak di sini yang tahu makanan favorit ibu-ibu? Ibu-ibu ada yang mengenang nggak makanan favoritnya suaminya, bapak-bapak? Ustaz aku dah hese badai mengingat favorit makanan kumbojo mana sadaya seneng, sagala seneng, jadi nama favorit nanti. Begitu pula istrinya bilang, Ustaz susah badai mengingat makanan favorit apapun lancek mah. Naon sababna? Sabab sagalana diseneng, sagalanya favorit. Pasti tina sagala nu pika seneng, aya nu leuwih dipika seneng. Rasulullah we sagala tuang nu saya seneng. Tapi kesenangan beliau ngaleueut susu sareng madu. Kesenangan Rasulullah kalau tuang pasti paha kambing muda. Jadi nu seneng paha kambing muda eta teh sunah Rasul. Nu seneng ngaleueut susu. Dalam rangka menjaga silaturahmi itu sampai Rasulullah menyembelih kambing dikirimkan ke teman-teman Khadijah sehingga teman-temannya itu mengenang, ya Allah, Rasulullah ternyata masih ingat kesukaannya Khadijah. Tapi sebagian orang mah tina dalil ieu teh dijadikan dalil tuh kan, jadi orang boleh lamun mengenang nugas maut ayakeun menyembelih haul menyembelih hewan. Jadi mun urang seneng kan utas maut, ingat motong domba karena orang makaya motong sapi gitu, mudah tetangga babaturan. Ini itu jadi pemahaman fikih. Tapi yang poin ingin disampaikan, silaturahmi itu penting. Bahkan bukan hanya untuk kepentingan menjaga rumah tangga, sampai menjaga hubungan pahala di akhirat. Abdullah bin Umar meriwayatkan dari Rasulullah bahwa Rasul bersabda, inna min abarril birri
an yasila rajulu wudda abihi, di antara kebaikan yang terbaik seseorang kepada orang tua yang sudah meninggal itu menjaga hubungan silaturahmi dengan teman-teman orang tuanya yang sudah tidak ada. Ini Masya Allah. Nah, maka itu pesan-pesan dalam mewujudkan rumah tangga yang diajarkan oleh Al-Quran sebagai bentuk rasa syukur. Jangan sampai ada pepatah pernikahan itu hanya raja sehari, mendingan sehari raja sejam. Setelah itu jadi tidak raja lagi karena tidak menjaga. Nah, inilah sebagai nikmat Allah kepada Ananda berdua. Yang kedua, Ananda berdua pernikahan disebutkan dalam Al-Quran, wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Bagaimana seorang suami sampai tega mengambil lagi mas kawin dari istrinya hanya karena bercerai, berselisih. Padahal kamu berdua itu sudah saling merasakan nikmat dan pedihnya kehidupan berumah tangga. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan istrimu telah mengambil dari kamu wahai suami itu mitsaqan ghalidha, perjanjian yang kokoh. Bukankah karena perjanjian yang kokoh apa yaitu ikrar akad nikah segala jadi berubah. Saking kokohnya segala berubah. Padahal hanya mengucapkan qabiltu nikahaha bimahrin madkur gitu. Aku terima nikahnya, kawinnya dengan mas kawin tersebut. Tapi bisa merubah segala sesuatu. Merubah apa? Yang tadinya duduk berdua bukan mahram haram. Berjalan berdua pegangan haram. Apalagi kalau sampai saling menyuapin makanan, tidur seranjang, mandi berdua. Bukan hanya halal, tapi berubah menjadi pahala. Adakah suatu nilai yang bisa merubah seperti itu? Kalau bukan karena mitsaqan ghalidha, perjanjian yang kokoh dari Allah. Yang tadinya haram, Ananda, Fadilah sama Hilya, malah jadi halal. Bukan hanya halal, jadi ibadah. Sampai kata Rasulullah, seseorang laki-laki menyuapkan satu suapan ke mulut istrinya, itu menjadi sedekah. Bahkan kata Rasulullah, wa fi buti ahadikum, kamu meniduri istri pun bukan lagi halal, tapi sedekahun. Jadi sedekah. Sampai sahabat juga rada heran. Wahai Rasulullah, bagaimana seorang suami menumpahkan syahwatnya kok dapat pahala jadi sedekah? Kata Rasulullah, bagaimana kalau kamu meletakkannya, menumpahkannya kepada yang tidak dihalalkan Allah, pada yang haram? Apakah kamu berdosa? Ya berdosa. Maka begitu sebaliknya, kamu menumpahkannya pada yang halal menjadi pahala. Maka kenapa hubungan suami istri, suap menyuap, tolong menolongnya semuanya dinilai sedekah. Maka Ananda sekarang, Ananda Fadilah, jadi punya ladang sedekah baru. Kalau selama ini sedekahnya tasbih, tahmid, tahlil kan itu. At-tasbih sedekah, tahmid sedekah, tahlil sedekah, takbir sedekah, amar ma'ruf nahi munkar sedekah. Sekarang mah punya sedekah lagi ya, neng halia ya san ini. Jadi kayak caroget taros aa pami subing bepergian teh bade kulem heula bade sedekah heula. Itu sedekah, diberi pahala sedekah oleh Allah. Itu tidak akan terjadi kalau bukan karena mitsaqan ghalidha. Maka pesan Rasulullah, fattaqullaha fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Wahai kaum laki-laki, takwalah kalian kepada Allah sebenar-benar takwa tentang hak-hak istrimu. Karena kamu mengambil istrimu dari orang tuanya itu dengan amanah dari Allah. Coba tanyakan Ananda Fadilah, akankah dikasihkan oleh ayahanda Ustaz Dedi putrinya yang dirawatnya, diasuhnya dengan susah payah, mau diambil? Kalau Ananda tidak amanah, nggak bakal dikasih ya Bu ya? Nggak bakal. Dikasih itu karena Ananda amanah. Fattaqullaha bin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Kalau bukan karena amanah, yakin akan keamanan sebagai suami. Nggak bakal ada seorang ibu yang menyerahkan putri kesayangannya dipersunting oleh seorang laki-laki. Nggak bakal ada. Wastahlaltum furujahunna,
Bikalimatilah, dan kalian menghalalkan hubungan dengan mereka, dan karena kalimat dari Allah, yaitu ikrar ijab kabul. Oleh karena itu, Ananda berdua sebagai pengantin baru pada hari ini, mudah-mudahan bisa berpegang kepada dua poin ini. Bagaimana pernikahan sebagai nikmat yang besar, sehingga Allah sebutkan bagian dari ayat-ayat yang langka, wa min ayatihi. Dan yang kedua sebagai misakon golido, yang begitu mulia, janganlah kita mudah melepaskannya. Kalau bisa, dan itu harapan kita semua, satu kali kita mengikrarkan akad pernikahan, maka kekal abadi di dunia wal akhirah insyaallah. Barangkali itulah yang saya dapat sampaikan sebagai penunaian amanah dari orang tua Ananda berdua. Mudah-mudahan bisa mewakili lisan keduanya, harapan keduanya. Maka dengan penuh harap kepada Allah, semoga Ananda berdua diberkahi, diberikan taufik hidayah, mampu mengarungi bahtera rumah tangga dalam karunia Allah penuh sakinah, mawaddah, warahmah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu yakhudhu bi aydina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi